Pernah kepikiran gak sih, di tengah dunia yang serba cepat ini, gimana ya caranya kita bisa membentuk karakter yang kuat? Karakter yang gak cuma religius, tapi juga punya rasa cinta tanah air yang tinggi. Nah, hari ini kita akan kupas tuntas sebuah program yang sudah terbukti, yang dirancang khusus untuk menjawab tantangan itu. Yuk kita mulai. Oke, kita bahas dulu tantangannya. Zaman sekarang kan informasi ada di mana-mana. Nilai-nilai dari luar masuk dengan bebas. Ini bikin generasi muda kita ya kadang jadi bingung. Gimana caranya tetap teguh sama ajaran agama, tapi di sisi lain juga tetap jadi warga negara yang baik. Ini tantangan nyata dan kita butuh solusi yang konkret. Nah, dasar pemikiran program ini ternyata akarnya kuat banget, yaitu dari Al-Quran Surat An-Nisa ayat 59. Ayat ini bicara soal ketaatan pada Allah, Rasul, dan pemimpin. Ini bukan sekedar perintah loh, tapi ini adalah resep untuk menciptakan harmoni. Di zaman modern yang serba kompleks ini, prinsip ini jadi panduan penting biar kita nggak salah arah. Terus, solusinya apa dong? Nah, ini dia bagian yang paling menarik. Ada sebuah pondok pesantren, namanya Ponpes Dzikir Al-Fat, yang dipimpin oleh Prof. Dr. Kiai Haji Muhammad Fajar Laksana. Beliau nggak cuma bicara di level teori, tapi benar-benar merancang sebuah sistem praktis, sebuah blueprint untuk membentuk karakter mulia di era ini. Programnya diberi nama 7 Habits Islamic Character Building. Dan yang perlu kita tahu, ini bukan program coba-coba. Ini adalah sebuah model yang sudah diuji, dievaluasi, dan terus disempurnakan selama 7 tahun. Tujuannya jelas banget, mencetak pribadi yang seimbang, yang imannya kuat, dan nasionalismenya juga mantap. Jadi, apa sih rahasianya? Inilah dia, 7 pembiasaan kunci. Biar gampang diingat, ada formulanya nih. 4S, 2T, 1D. Ini bukan sekedar daftar kegiatan ya, tapi sebuah sistem yang saling terhubung dan saling menguatkan. Penasaran? Yuk kita bedah satu persatu, mulai dari fondasinya dulu. Oke, kita mulai dari fondasinya. 3 kebiasaan yang pertama, zikir, sholat, dan sodakoh, ini bisa kita ibaratkan seperti 3 pilar utama sebuah bangunan. Merekalah yang menopang segalanya, yang membangun hubungan kita dengan Sang Pencipta jadi lebih kuat dan mendalam. Yang pertama, zikir. Artinya, selalu mengingat Allah. Coba deh bayangin, sesibuk apapun kita, seberat apapun masalah kita, hati kita tetap bisa tenang. Kenapa? Karena kita merasa selalu ada yang menemani dan mengawasi. Inilah sumber ketenangan yang sesungguhnya, pondasi mental yang paling kokoh. Selanjutnya, sholat. Nah, sholat ini fungsinya seperti kompas moral dalam diri kita. Dia yang jadi rem, yang mencegah kita melakukan hal-hal buruk. Tapi bukan cuma itu loh. Sholat juga melatih disiplin, membangkitkan semangat kerja, dan yang paling penting, membiasakan kita untuk selalu bersyukur. Kemudian yang ketiga, sodakoh atau berbagi. Ini bukan cuma soal ngasih uang ya. Sodakoh itu proses untuk membersihkan harta kita. Dan yang lebih penting lagi, membersihkan hati kita dari sifat pelit dan egois. Dengan berbagi, kita menumbuhkan empati, dan percaya deh, ini adalah jalan untuk membuka pintu-pintu rezeki yang lain. Oke, fondasi spiritualnya udah kuat. Terus, apa langkah berikutnya? Nah, sekarang kita naik ke level selanjutnya, yaitu fase untuk membangun disiplin diri yang tangguh. Ini tentang mengendalikan diri dari dalam. Lewat syaum atau puasa, kita dilatih untuk mengendalikan hawa nafsu dan menempa kesabaran. Tujuan utamanya adalah untuk mencapai derajat takwa, yaitu kesadaran penuh bahwa Allah selalu mengawasi kita. Dan ganjarannya pun luar biasa. Ada janji pintu surga khusus bernama Ar-Rayyan, yang hanya bisa dimasuki oleh orang-orang yang rajin berpuasa. Kebiasaan kelima adalah sholawat, yaitu pujian kepada Nabi Muhammad. Anggap saja ini seperti kita membangun sebuah jembatan spiritual. Dengan berselawat, kita terhubung dengan Rasulullah, dan koneksi inilah yang diyakini bisa mendatangkan rahmat dan berkah, bahkan bisa menjadi wasilah terkabulnya doa-doa kita. Dan sekarang kita sampai di 2 kebiasaan terakhir, bisa dibilang ini adalah puncaknya. Setelah fondasi dan disiplin dibangun, sekarang saatnya memperluas wawasan dan mempertajam kemampuan berpikir. Disinilah karakter mulia itu benar-benar disempurnakan. Tadarus itu bukan sekedar membaca Al-Quran dari awal sampai akhir ya, tapi ini adalah proses untuk meresapi maknanya, mencari petunjuk hidup di dalamnya. Al-Quran itu seperti peta. Seperti obat untuk hati yang gelisah dan seperti cahaya yang menuntun kita keluar dari kegelapan. Dan yang terakhir, tafakur atau refleksi. Ini adalah kebiasaan untuk merenung, berpikir secara mendalam.
Tentang apa? Tentang alam semesta, tentang sejarah, tentang tujuan kita hidup. Dari perenungan inilah nanti akan lahir tindakan-tindakan yang lebih bijak, lebih terarah, dan lebih bermanfaat. Jadi, apa yang akan terjadi kalau ketujuh kebiasaan ini sudah menyatu dalam diri seseorang? Kalau semua ini sudah jadi bagian dari kesehariannya. Yuk kita lihat hasil akhirnya. Nah, rangkumannya keren banget. Kita bisa lihat dengan jelas gimana setiap kebiasaan itu secara sistematis membangun satu pilar karakter. Zikir melahirkan hati yang tenang, sholat membentuk disiplin, tafakur menciptakan wawasan yang luas. Ini bukan kebaikan yang acak, tapi sebuah arsitektur kepribadian yang dirancang dengan sangat baik. Tapi program ini visinya jauh lebih besar dari sekedar membentuk individu yang baik. Tujuan akhirnya adalah membangun apa yang disebut Qaryah Thayyibah Mubarakah. Artinya, sebuah lingkungan masyarakat yang baik, adil, sejahtera, dan diberkahi. Karena kalau individu-individunya berakhlak mulia, otomatis masyarakatnya juga akan ikut menjadi mulia. Setelah kita bedah semuanya, sekarang ada satu pertanyaan penting buat kita semua renungkan. Dari 7 pembiasaan yang luar biasa ini, kira-kira mana ya yang mau kita jadikan sebagai langkah pertama untuk membangun versi terbaik dari diri kita? Coba direnungkan. Terima kasih sudah menyimak.